penyakit apa? NPD itu bukan penyakit, tetapi narcissistic personality disorder, gangguan kepribadian narsistik. Tapi sekali lagi saya tidak mendiagnosa dan saya tidak melabel. Saya hanya mengatakan NPDOI. Ya, orang dengan ciri-ciri NPD. Oke ya, cari aman dong gitu. Bener gak kalau narsis cepat? Oh sudah ya. Kelainan jiwa. Saya sedang menjalani psikoterapi Pak. BPD sudah ke taraf sulit apa ya? Aduh, maaf ya kalau ada yang belum kebaca ya. Nggak bisa pelan-pelan ini chatnya. Sulit mempertahankan hubungan dengan orang lain. Saya gampang ke trigger, overthinking, ada anxiety-nya juga. Sebentar ya. Saya mungkin anggap saja saya orang bodoh gitu ya. Kalau Anda sulit mempertahankan hubungan, sulit ya. Oh iya benar juga, kalau pasangan Anda nggak betah sendiri ya dengan Anda merasa ini nggak sih? Sini ya Mbak, merasa nggak, kalau sudah punya pasangan itu nggak boleh pergi kemana-mana gitu, itu nggak? Atau Anda biarkan bebas pasangan Anda itu? Minta tolong dijawab kalau nggak mau naik. NPD kok bisa membela banget sama istrinya? Apa pencitraan saja? Nah gini loh, kadang itu kan dia NPD atau tidak, kita juga nggak tahu. Kadang-kadang ada ciri-ciri NPD, tapi dia nggak NPD banyak. Harus ada minim atau nggak ada empati gitu dulu. Harus ada itu dulu, baru ciri-ciri yang lain dilihat gitu. Mau tanya, dia tiba-tiba chat saya dan gak lama kemudian selang beberapa waktu chat malah dia sendiri yang blok saya. Kenapa itu? Karena dia mancing emosi Anda. Intinya begitu. Ini kalau Anda kepancing ya Anda ribut sendiri. Kalau dia NPDOI, apakah kadang gini loh, seringkali saya menangani kasus tuh yang seolah-olah dia mencintai keluarganya, padahal enggak. Banyak yang begitu loh. Jadi di luar kelihatan baik, salam kenal bosku, salam kenal Muhyi. Hari ini saya pisah dengan keluarga, mertua sudah mengusir saya. Sekarang saya di Jakarta jadi gelan. Waduh, entah saya hidup dari masjid ke masjid. Bahkan saya sudah gak makan 2 hari. Waduh, nah ini ngecasnya di masjid ini. Tetap optimis lah. Anda kalau Anda cowok apa cewek nih? Gabung. Salah. Ini. Không bị lần nào. Oh, hilang lagi. Ini saya tuh pakai baju agak putih, ini tulisannya agak nggak kelihatan. Aduh, karena ini nggak persiapan live soalnya. NPD minta cerai, disuruh gugat, nggak mau. Pas saya yang ajukan ke PA tidak mau memenuhi panggilan. Ya nggak apa-apa nggak memenuhi panggilan. Anda ungkapkan semuanya aja. Jadi semua yang Anda katakan, kalau nggak datang di pengadilan itu berarti yang dikatakan, yang dituntutkan Anda dia setuju, itu aja. Dok, saya bukan dokter ya. Kenapa laki-laki takut banget dilihat HP-nya, tetapi selalu bilang nikah baru bisa pegang. Selalu bilang nikah baru bisa pegang HP-nya. Wah. Apakah perlakuan terduga NPD sama pada setiap korbannya? Perlakuan NPD pada setiap korbannya memang berbeda. Mereka menyesuaikan dengan siapa mereka berhadapan. Tapi polanya selalu sama. Saya menyebutnya manis, tiris, sadis, dan revis.
Di awal mereka manis sekali, Anda dipuji, dimanja, dibuat merasa spesial. Lalu mulai tiris, perhatian berkurang, Anda mulai bingung, merasa ada yang salah pada diri Anda. Masuk fase sadis, Anda direndahkan, disalahkan, bahkan dihancurkan harga dirinya. Dan saat Anda ingin menjauh, mereka revis, kembali manis untuk menarik Anda masuk ke lingkarannya lagi. Ingat, caranya berbeda-beda, tapi polanya selalu sama. Ya, ciri-ciri organ Cupido adalah kalau dia sudah menjadi korban dan sudah kena sangkar emosional. Yang pertama, hidup Anda hanya dia saja yang bisa dilihat. Anda melihat orang lain tidak bisa. Saat Anda melihat dunia luar, susah. Anda dilakukan isolasi sosial. Misalnya Anda mau main, dikontrol kungkung gitu, nggak bisa. Yang kedua, sampai Anda meragukan kewarasan. Jangan-jangan saya yang salah ya. Jangan-jangan saya yang sakit ya. Jangan-jangan saya yang NPD ya. Terus yang berikutnya adalah Anda itu bisa pergi kemanapun secara fisik. Anda nggak diborgol, tapi Anda nggak bisa pergi. Sudah kena trauma bonding. Terus ada juga yang sudah sampai tahap susah mengelola emosi Anda. Sering nangis, sering marah ke anak gitu ya. Yang NPD suaminya, yang dimarahi anaknya, itu sering kayak gitu. Bahkan ada beberapa orang yang sudah depresi, mengurung diri dalam kamar, gak keluar-keluar, hanya merenung, gak bisa ngapa-ngapain, itu banyak. Jadi sudah kewarasannya terganggu. Cemburu berlebihan, melarang berteman, selalu curiga dan menuduh tanpa alasan. Begitulah awal dari hubungan posesif yang sering dialami korban terduga NPD. Awalnya semua tampak seperti bentuk perhatian. Korban merasa dilindungi dan dianggap sangat istimewa. Tapi perlahan kontrol mulai terasa. Setiap interaksi harus dilaporkan. Setiap pertemanan dicurigai. Bahkan keluarga pun dianggap ancaman. Hubungan yang dulu terasa nyaman berubah menjadi tekanan. Korban mulai kehilangan kebebasan, kehilangan koneksi sosial, dan akhirnya kehilangan diri sendiri. Hubungan seperti ini bukan cinta, itu adalah dominasi. Dominasi yang terselubung dan dibungkus dengan kata sayang yang berlebihan. Sadari itu. Kadang kangen, kadang benci, kadang kasihan. Pernah merasa seperti itu terhadap orang yang justru sering menyakiti Anda? Jika iya, bisa jadi Anda sedang mengalami trauma bonding. Ini bukan cinta yang sehat. Ini ikatan emosi yang terbentuk dari siklus luka dan harapan yang palsu. NPD biasanya membuat Anda merasa istimewa, lalu tiba-tiba merendahkan, mengabaikan, bahkan menyakiti Anda. Lalu mereka minta maaf, bersikap manis, dan Anda berharap mereka berubah. Siklus ini terus berulang, membuat Anda terjebak antara logika dan penasaran. Anda jadi bingung, kangen, tapi juga benci. Ingin pergi, tapi juga kasihan. Padahal semakin lama bertahan, semakin hancur harga diri Anda. Ingat, kasihan bukan alasan untuk bertahan. Kenangan indah bukan bukti bahwa Anda harus tetap disakiti. Trauma bonding itu nyata, tapi Anda bisa lepas. Karena Anda pantas hidup damai, bukan luka terus-menerus. Untuk info hipnoterapi, hubungi nomor admin saya di bio. Saya Gal Hipnoterapis. Terima kasih. Kenapa korban terduga NPD sering terlambat menyadari bahwa hubungan mereka toksik? Karena di awal hubungan, NPD terbiasa tampil sangat menawan. Mereka membuat Anda merasa istimewa, seperti pasangan impian. Tapi itu fase manis. Setelah itu, mereka mulai merendahkan, menyalahkan, bahkan memanipulasi emosi Anda, tapi secara halus. Anda dibuat merasa bersalah atas semua masalah, sehingga Anda mulai mempertanyakan kewarasan Anda sendiri. Dan karena masih mengingat masa indah itu, Anda berharap mereka bisa kembali seperti dulu. Kesadaran sering datang saat luka sudah terlalu dalam, tapi lebih baik terlambat daripada tidak pernah sadar sama sekali. Betul? Meninggalkan NPD itu seperti keluar dari sarang lebah. Salah langkah sedikit, sengatannya bisa jauh lebih menyakitkan. Banyak korban NPD yang akhirnya berani pergi, tapi karena terlalu terburu-buru, malah menjadi target serangan yang lebih besar. Mulai dari fitnah, ancaman, bahkan tekanan finansial. Jalur keluar yang aman artinya Anda menyiapkan segalanya secara diam-diam, mengamankan dokumen penting, membangun sumber penghasilan sendiri, dan menyiapkan tempat yang benar-benar aman untuk dituju. Ingat, bukan sekedar pergi, tapi memastikan Anda tidak terjebak pada lingkaran yang berbahaya. Rencanakan dengan matang,
Karena kebebasan sejati itu datang saat Anda aman, bukan pada saat Anda jauh. Tapi dari semua itu, yang paling penting adalah bebas secara emosional. Uang korban dijadikan modal selingkuh NPD. Bayangkan pasangannya seharusnya menjaga Anda, justru tega memakai uang hasil kerja keras Anda. Dalam pikirannya, uang Anda dianggap miliknya juga. Pengalaman saya dalam mendampingi klien, terduga NPD bisa pakai uang belanja rumah tangga, bahkan tabungan masa depan anak juga dipakai hanya untuk membiayai selingkuhannya. Seorang NPD tidak merasa bersalah karena baginya semua harus tunduk pada egonya. Akhirnya korban merasakan pengkhianatan ganda, hati hancur, ekonomi terkuras. Jika Anda pernah mengalaminya, sadarilah ini bukan kesalahan Anda. Anda berhak dilindungi, bukan dikhianati. Dan Anda berhak hidup damai tanpa harus kehilangan harga diri dan harta karena ulah NPD.